Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum waris Islam. Waris adalah kata lain dari faraid. Dilihat dari segi bahasa, faraid merupakan bentuk jamak dari faridah. Oleh para ulama Faradiyun, diartikan semakna dengan kata mafrudah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan sedemikian karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya. Selanjutnya, kata fardu sebagai suku kata dari kata farida yang berarti takdir atau ketentuan. Selanjutnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas-asas hukum kewarisan Islam yang dapat diambil dari Al-Quran. Yang pertama, asas ijbari. Asas ijbari mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari seseorang yang mati kepada wali warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kehendak pewaris atau ahli waris. Yang kedua, asas bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau sebagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu kerabat, keturunan laki-laki, dan perempuan. Yang ketiga, asas individual. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa dalam hukum kewarisan Islam, harta waris dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang mengandung pengertian bahwa dalam pembagian waris harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan yang kelima, asas akibat kematian. Dalam sistem kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa kewarisan itu ada jika ada yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukmi. Rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan ada 3, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang mati yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena hubungan darah, sebab perkawinan, maupun akibat memerdekakan hamba sahaya. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Syarat kewarisan ada 3, yaitu matinya pewaris, asas individu, dan tidak adanya penghalang kewarisan. Yang pertama, matinya pewaris. Matinya pewaris adalah mati secara hakiki, sejati, tanpa pembuktian. Mati hukmi, menurut putusan hakim seperti mafqud, dan mati takdiri, menurut dugaan atau anggapan bahwa seseorang telah mati, seperti karena ikut perang atau kecelakaan pesawat terbang yang sebagian besar penumpangnya mati. Tanpa ada kepastian bahwa pewaris mati, warisan tidak dapat dibagi untuk ahli waris. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat meninggalnya pewaris. Adapun tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Dan yang ketiga, tidak adanya penghalang kewarisan. Antara pewaris dan ahli waris tidak ada penghalang kewarisan seperti beda agama dan pembunuhan. Penghalang kewarisan atau muwani al-irsi adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris. Beberapa penghalang kewarisan yaitu berlainan agama, pembunuhan, dan pembukaan. Berlainan agama, perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Maksudnya salah satu dari ahli waris ataupun pewarisnya bukan beragama Islam. Begitu juga orang kafir atau seorang yang murtad. Pembunuhan, seorang yang membunuh orang lain tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuh. 3, perbudakan. Budak itu berhak mendapat warisan. Ketidakberhakannya, budak itu tidak berhak mendapat warisan. Ketidakberhakan menerima warisan bukanlah karena status kemanusiaan, tapi lebih karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Hak yang berkaitan dengan harta peninggalan,
Ketika seorang meninggal dunia, segala yang ditinggalkannya merupakan harta peninggalan atau tirka, yakni semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Adapun hak-hak berkaitan dengan harta peninggalan menurut jumhur adalah biaya perawatan jenazah, pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat, dan ahli waris. Hak-hak tersebut harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan tirka, tidaklah berpindah pada hak-hak yang lain. Sebab-sebab seseorang menerima warisan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ahli waris nasabiyah, hubungan perkawinan, dan hubungan karena wala. 1. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah seorang menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan nasab, mempunyai hubungan darah, atau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Ahli waris tersebut jika dikelompokkan menurut tingkat kekerabatannya meliputi furu al-maid, usul al-maid, dan al-hawashi. 2. Hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, yakni perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi dengan baik secara agama maupun administrasi. 3. Hubungan karena wala. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya disebut wala al-ataqah, sedangkan yang kedua disebut wala al-muwalah, yakni wala yang terjadi akibat kesediaan seseorang tolong-menolong dengan yang lain melalui perjanjian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya disebut mu'tik atau mutikoh. Pembagian harta waris. Dari seluruh ahli waris, yang paling penting dan selalu mendapat bagian warisan ada 5, yaitu anak kandung, ayah, ibu, istri, dan suami. Artinya, apabila semua ahli waris di bawah berkumpul, maka yang mendapat warisan hanya kelima ahli waris di atas. Sedangkan, ahli waris yang lain dapat terhalang haknya karena bertemu dengan ahli waris yang lebih tinggi, seperti cucu bertemu dengan anak. Hijab. Menurut sebagian ulama mawaris, hijab yang dimaksud dalam ilmu waris adalah penghalang bagi orang tertentu untuk mendapatkan warisannya, baik seluruhnya maupun sebagian. Macam-macam hijab dalam ilmu mawaris. Al-hajju dibedakan menjadi 2, yaitu hajbu bil washfi dan hajbu bisyaki. Hajbu bil washfi adalah seorang terhalang dari menerima warisan karena sifat yang ada pada dalam dirinya, seperti ia membunuh pewarisnya atau berbeda agama dengan pewarisnya. Jadi, dalam hal ini sama dengan mawani al-irsi. Hajbu bisyaki adalah terhalang seseorang dari menerima warisan baik seluruhnya maupun sebagian, karena ada orang lain atau ahli waris yang lain. Selanjutnya, hajbu bin syaki dibagi menjadi 2 macam, yaitu hajbu hirman dan hajbu nuksan. Masalah aul dan rat. Aul, menurut bahasa, sama artinya dengan irtifa, yakni mengangkat atau az-ziyadah atau tambahan. Maksudnya, bertambah asal masalah dikarenakan jumlah bagian ahlul furud melebihi jumlah asal masalah. Menurut istilah, aul adalah bertambahnya saham dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris dari yang semestinya. Dikatakan demikian karena dalam praktik pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris. Rat. Rat merupakan kebalikan dari masalah aul. Jika dalam masalah aul terjadi kekurangan pada rat, terjadi kelebihan harta. Masalah rat terjadi apabila dalam pembagian harta warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya. Cara rat ditempuh untuk mengembalikan kelebihan harta kepada ahli waris, kecuali suami dan istri, menurut bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Ada 2 macam rat, yaitu
1. Kelebihan harta, sedangkan ahli waris tidak ada suami atau istri. 2. Kelebihan harta, sedangkan ahli waris terdapat suami dan istri. Hima waris Islam. Hukum kewarisan Islam bertujuan membagi kepemilikan harta tersebut secara adil sehingga dapat dihindari terjadinya perselisihan antara ahli warisnya. Maksudnya sebagai berikut. 1. Terpelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Keluarga yang memperoleh harta waris sudah disusun sebagai tercantum dalam Al-Quran, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan yang hubungannya lebih dekat daripada yang lebih jauh. 2. Keluarga laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan, karena hal ini sesuai tanggung jawab dalam keluarganya. 3. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mewujudkan keadilan berdasarkan syariat Islam, ialah tata cara pembagian warisan secara adil berdasarkan Al-Quran. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.